أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Anak-anakku sekalian, talibin talibat, wabil khusus majlisul asatid wal ustadzat rahimani wa rahimakumullah. Pagi ini alhamdulillah kita dapat melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, dan insyaallah kita akan mengkaji pembahasan minggu yang lalu. Kita lanjutkan tentang wudu. Minggu yang lalu kita sudah membahas tentang fardu wudu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sunnah wudu. Disiapkan saja catatannya. Ini tambahan penjelasan dari pembahasan minggu yang lalu tentang wudu. Yang akan kita bahas pada pagi ini adalah sunnah wudu. Yang pertama, sunnah yang dilakukan sebelum membasuh wajah. Sunnah yang dilakukan sebelum membasuh wajah. Yang pertama, at-talaffuzu bi niyyati sunanil wudu'i, melafadzkan niat sunnah wudu. Maka ini bagian A. At-talaffuzu bi niyyati sunanil wudu'i, melafadzkan niat sunnah wudu. Jadi ini sunnah yang dilaksanakan sebelum membasuh wajah. Yang pertama, at-talaffuzu bi niyyati sunanil wudu'i, melafadzkan niat sunnah wudu. Karena yang akan dilakukan itu adalah perkara-perkara sunnah, maka sunnah meniatkan atau melafadzkan niat sunnah wudu. Bagaimana niatnya? Nawaitu sunanal wudu. Nawaitu sunanal wudu. Saya niat melaksanakan sunnah-sunnah wudu. Yang kedua, atas niatu wa ta'awudhu, membaca bismillah dan ta'awudh. Apa ta'awudh? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. At-tasmiyah wa ta'awudh, sunnah, membaca bismillah dan membaca ta'awudh. Yang ketiga, bersiwak. Yang ketiga, bersiwak. Yang keempat, ghuslul kaffaini, membasuh dua telapak tangan. Ghuslul kaffaini, membasuh dua telapak tangan.
ilal ku'aini sampai pergelangan tangan. Ghuslul kaffaini ilal ku'aini, membasuh dua telapak tangan sampai pergelangan tangan. Yang kelima, al-madmadatu wal istinsyaku. Al-madmadah berkumur-kumur dan istinsyak. Madmadah berkumur-kumur dan istinsyak. Istinsyak itu apa? Memasukkan air ke dalam hidung. Kalau madmadah idkhalul ma'i ilal fami, memasukkan air ke dalam mulut. Kalau istinsyak idkhalul ma'i ilal anfi, memasukkan air ke dalam hidung. Kemudian yang keenam, al-mubalaghatu fi himari ghairis sha'im, memperbanyak air ketika berkumur-kumur dan beristinsyak bagi orang yang tidak berpuasa. Jadi melebihkan air ketika berkumur-kumur dan beristinsyak, catatan bagi yang tidak berpuasa. Kalau sedang puasa jangan, karena khawatir akan membatalkan puasanya. Jadi ketika berkumur-kumur maksimalkan airnya. Kemudian ketika istinsyak juga sama, maksimalkan airnya. Bagi orang yang tidak berpuasa. Kalau yang berpuasa khawatir akan membatalkan puasa. Yang ketujuh, istinsyak. Tadi istinsyak, sekarang istinsyak. Wa huwa ikhrajul ma'i minal anfi, mengeluarkan air dari hidung. Wa yusannu ayyakuna biyadihi yusra, disunahkan dengan menggunakan tangan kiri. Jadi ketika istinsyak mengeluarkan air dari hidung dengan tangan kiri pegang. Kemudian yang kedelapan, at-taflisu fima madha, meniga-kalikan basuhan. Jadi madmadah, ghuslul kaffaini, membasuh kedua telapak tangan 3 kali. Kemudian berkumur-kumur 3 kali, istinsyak 3 kali. Kemudian istinsyak 3 kali, gitu ya. Jadi at-taflisu fima madha, meniga-kalikan basuh. Kemudian yang kedua, kalau tadi yang pertama sunnah yang dilakukan sebelum membasuh wajah. Nah sekarang yang kedua, sunnah yang dilakukan ketika membasuh wajah. Sunnah yang dilakukan ketika membasuh wajah. Apa saja sunnahnya? Yang pertama, at-talaffudzu bin niyati. At-talaffudzu bin niyati. Fayaqulu nawaitul wudu'a lis-sholati. Nah itu lafaz niatnya. Jadi yang pertama, at-talaffudzu bin niyati, melafadzkan niat. Seperti yang sudah kita bahas tentang niat. Niat itu termasuk ke dalam rukun wudu, termasuk kepada rukun wudu. Tapi melafadzkan niat itu hukumnya sunnah. Nah, melafadzkan niat ini yang pas di tengah-tengah membasuh wajah atau ketika membasuh wajah. Jadi ketika membasuh wajah, melafadzkan niat nawaitul wudu'a lis-sholati atau nawaitul wudu'a li raf'il hadathi,
Gitu. Dilafadzkan atau melafadzkan itu hukumnya sunnah, tapi niat yang sebenarnya ada di dalam hati itu yang fardu, itu yang rukun. Jadi ketika nawaitul wudu'a, nah di dalam hati itu niat saya berwudu untuk sholat, atau saya niat toharoh untuk sholat di dalam hati. Ketika melafadzkannya itu hukumnya sunnah. Yang kedua, ayat da'a bil wajhi min a'lahu, dimulai dari wajah bagian atas, sunnah. Dimulai basuhannya dari wajah bagian atas. Ayat da'a bil wajhi min a'lahu, dari sini mulai, sunnah. Membuyurkan air dari atas ke bawah, itu sunnah. Kemudian yang ketiga, ayat khudal ma'a biyadaihi jami'an, mengambil air dengan kedua tangan. Mengambil air dengan kedua tangan. Ya, ke depan. Jadi mengambil air dengan kedua tangan. Jika berwudunya itu di di keran atau kita langsung ke kolamnya. Nah, ini ngambil. Sunnahnya begini dua, langsung bagian atas. Yang ketiga, mengambil air dengan kedua tangan. Yang keempat, ta'ahudul maqi. Al-maq itu artinya taraful aini alladhi yani al-anfa, ujung mata yang pas di atas hidung sini, yang tepat belak gitu. Nah itu diperhatikan. Ta'ahudul maq. Khawatir bisa menghalangi air, ada belek, gede bulu. Nah itu harus itu namanya ta'ahudul maq. Jadi ketika membasuh wajah ta'ahudu bisa bapak dengan ini telunjuk. Kemudian yang kelima, ta'ahudul lihal, memperhatikan ujung mata yang lain. Yang mana? Lihat ke depan, yang ujung sebelah sini. Kalau ta'ahudul maq ini yang tengah, pas di atas hidung. Kalau ta'ahudul lihal yang ini, jadi langsung bersihkan ini, langsung bersih. Nah itu ketika membasuh wajah. Kemudian yang keenam, mashul udhunaini, mengusap dua telinga. Khurujan min khilafi man yaqulu innal udhunaini minal wajhi. Keluar dari perbedaan pendapat, ada yang mengatakan bahwa dua telinga itu termasuk kepada wajah. Maka ketika kita membasuh wajah, sunnah hukumnya membasuh kedua telinga. Jadi kalau contohkan, sunnah mengambil air dengan dua, kemudian langsung diguyurkan ini bagian atas, terus nah dikena. Jadi telinganya kan kena. Itu maksudnya mashul udhunaini, mengusap kedua telinga. Kok kedua wajah? Mashul udhunaini. Karena ada perbedaan pendapat yang mengatakan bahwa dua telinga itu termasuk bagian daripada wajah. Artinya ketika membasuh wajah, telinga harus kena. Itu ada suatu pendapat. Kemudian yang ketujuh, iqalatul burrati, wa hiya qasru ma zada ala haddil wajhi min jami'i jawanibihi. Iqalatul gurrah itu melebihkan, membasuh wajah dari batas yang wajib. Gurrah. Ini ada istilah gurrah, ada istilah tahjil. Kalau gurrah itu melebihkan
membasuh wajah dari batas wajib. Namanya gurroh. Iqalatul gurroh, melebihkan membasuh wajah dari batas wajib. Membasuh wajah batasnya kalau panjangnya dari mana bitis sya'ri, jadi tempat tumbuhnya rambut sampai sini, dan lebarnya. Nah, sunnah iqalatul gurroh, jadi melebihkan membasuh dari batas wajib. Ini batas wajib, sunnah dilebihkan. Ini batas wajib, sunnah dilebihkan. Gitu. Ini batas wajib, sunnah dilebihkan. Itu namanya apa? Iqalatul gurroh. Apa iqalatul gurroh? Melebihkan membasuh wajah dari batas wajib. Yang kedelapan, adalku, menggosok. Bukan menggosok dengan setrika, gosok-gosok wajah. Gitu. Takut ada yang menghalangi. Adalku. Kemudian yang ke-9, at-tahlilu al-lihyatil kaffati wal 'aridaini al-katifaini, menyela-nyela jenggot atau jambang. Apa? Maksudnya al-katifaini yang tebal. Jenggot-jenggot yang tebal sunnah at-tahlil di sela-sela. Wa yakunu bi asabi'il yadil yumna min asfala. Jadi menggunakan tangan kanan min asfala, dari bawah. Misalnya jempolnya panjang, bisa dari bawah ini. Dengan menggunakan tangan kanan dari bawah, bukan dari atas, bukan dari ini, dari bawah. Itu ketika membasuh wajah. Jadi ada 9. At-tahlilu al-lihyah al-kathah wal 'aridaini al-katifaini wa yakunu bi asabiliyat al-yumna min asfal wa bi ghurfatin mustaqilah, dengan basuhan sendiri, dengan basuhan tersendiri. Artinya enggak bareng dengan membasuh wajah, nanti air kemudian terus langsung di sela-sela. Yang ke-10, meniga-kalikan basuhan. Meniga-kalikan basuhan. Jadi wajibnya itu 1, 2 sunnah, 3 termasuk sunnah. Ya, itu sunnah-sunnah yang dilakukan ketika membasuh wajah. Yang pertama, melafalkan niat, memulai dari wajah bagian atas. Yang ketiga, mengambil air dengan kedua tangan. Yang keempat, memperhatikan al-ma'. Apa al-ma'? Ujung mata pas di atas hidung. Kemudian yang keenam, ta'ahudul lihat. Kalau lihat yang ini, ujung mata yang sebelah ini. Kemudian yang keenam, mas'ul udhunaini, mengusap kedua telinga. Yang ketujuh, itolatul gurroh. Apa gurroh? Melebihkan membasuh wajah dari batas wajah. Kemudian yang ke-8, menggosok. Kemudian yang ke-9, at-tahlilu al-lihyah al-kathah wal 'aridaini al-katifaini, menyela-nyela jenggot dan jambang yang tebal. Yang ke-10, meniga-kalikan basuhan. Nah, sekarang yang ketiga. Setelah yang pertama, sunnah yang dilakukan sebelum membasuh wajah. Yang kedua, sunnah yang dilakukan ketika membasuh wajah. Nah, sekarang yang ketiga, sunnah yang dilakukan ketika membasuh kedua tangan. Sunnah yang dilakukan ketika membasuh kedua tangan. Yang pertama, ayat tadi minal kaffaini, dimulai minal kaffaini, dari kedua telapak tangan. Jadi memulai basuhannya dari telapak tangan. Idza kana yasubbul ma'a ala nafsihi, kalau mengucurkan airnya oleh sendirinya.
Tapi wa idza sabba alaihi ghayruhu wa mithluhu as-samburu fayattabi'u bil mirfaq. Kalau dengan menggunakan keran itu sunnah fayattabi'u bil mirfaq, dimulai dari apa ini? Siku. Tapi kalau sendiri itu sunnah dimulai dari telapak tangan. Ada keran, masuk, ambil air, kemudian jatuhkan, baru diratakan. Itu kalau di keran. Sombur itu artinya keran atau hanafiyah kita kenal. Somburun artinya keran. Kemudian yang kedua, at-tayammum mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. At-tayammum yang kanan dulu, kemudian yang kiri. Kemudian yang ketiga, ad-dafu, menggosok-gosok. Jadi membolak-balikkan tangan yang kiri, menggosok-gosok. Kemudian yang keempat, at-takhlilu lil asabi, menyela-nyela jari. At-takhlilu lil asabi, menyela-nyela jari. Kemudian yang kelima, iqalatut tahjil. Nah ini, iqalatut tahjil. Kalau tadi iqalatul qurrah, sekarang tahjil. Iqalatut tahjil adalah melebihkan membasuh tangan dan kaki, melebihkan membasuh tangan dan kaki dari batas wajib. Melebihkan membasuh tangan dan kaki dari batas wajib. Kalau qurrah bukan. Kalau tahjil tangan dengan kaki. Jadi melebihkan basuhannya. Minimal dari mana sampai mana? Atau yang wajib ketika membasuh tangan sampai siku. Sunnah dilebihkan sampai ke lengan atas. Ya, ila nisfi sini, ila nisfi al-'adudi, sampai setengah lengan atas. Wa akmal ila katif, sempurnanya sampai sini. Sempurnanya sampai katif. Apa katif? Pundak. Itu namanya iqalatut tahjil, yang di tangan. Jadi melebihkan membasuh tangan dari batas wajib. Wajibnya kan sampai sini, tapi harus dilebihkan, sunnah dilebihkan untuk memastikan bahwa yang wajib itu sudah sempurna basuhannya. Kemudian yang keenam, tahrikul khatimi, menggerak-gerakan cincin. Kalau yang pakai cincin sunnah digerak-gerakan. Alladzi yasilul ma'u tahtahu, yang mana air mengalir di bawahnya. Sunnah menggerak-gerakan cincin. Wildan kalau pakai cincin ketika wudu digerak-gerakan, putar-putar, supaya air bisa masuk ke dalam cincin. Kemudian yang ketujuh, al-muwalatu, berkesinambungan. Baina ghusl wajhi wal yadaini, di antara membasuh wajah dan kedua tangan. Al-muwalah. Jadi al-muwalah itu berkesinambungan. Tidak ada jeda di antara dua pekerjaan dengan pekerjaan yang lain. Nah, baina ghusl wajhi wal yadaini, di antara membasuh wajah dan tangan. Jadi setelah beres membasuh wajah, langsung membasuh tangan. Itu namanya dua. Kemudian yang kedelapan, at-tawfiqu fima maqam, meridah-kalikan basuhan. Yang keempat, as-sunanul lati fi athnai mashir ra'si, sunnah yang dilaksanakan ketika mengusap kepala. Sunnah yang dilakukan ketika mengusap kepala. Yang pertama, mashu jami'ir ra'si, mengusap semua kepala. Sunnahnya. Kalau wajibnya sebagian. Dalam madhab Imam Syafi'i, walau syahrah wahidah,
meskipun satu rambut. Tapi sunnah mashu jami'ir roksi, mengusap semua kepala. Gimana caranya? Wa yusannu bi ayyadha ibhamaini ala sudghaihi wa yulsiqu as-sababataini bi ba'dihima wa yabda'u bil mashi min muqaddimatir ra'si ila akhirih. Nah, jadi ibham, apa ibham? Jempol. Oh, ke sini dipelipis, taruh dipelipis. Kemudian as-sababa, sababa ini direkatkan. Kemudian diusap dari bagian depan kepala, dari sini usap ke belakang. Ini tetap pegang. Itu setelah dari belakang wa yaruddahuma ila muqaddimah, kemudian dari belakang dikembalikan lagi ke depan. Kalau rambutnya bisa balik. Kalau nggak bisa balik, seperti rambutnya pendek sekali, kan nggak bisa ya? Rambutnya nggak bisa balik ya. Jadi nggak usah dibalikan, cukup gini aja. Nah. Atau rambutnya panjang, kan perempuan panjang rambutnya. Kan kalau sampai di sini dibalik lagi kan susah. Nah itu jadi cukup ngusap ke belakang, dari depan ke belakang, nah selesai. Lagi rambut kayak gini bisa, langsung balikin lagi. 1, 2, 2 kali. Ini yang di sini, tipis, kedua paham. Kemudian sababanya disatuin, diletakkan. Balik lagi. Kembali dari belakang, kembali ke depan. Itu kalau rambutnya bisa balik. Tapi kalau botak, kayak balik. Rambutnya pendek sekali, jadi nggak usah, cukup dari belakang, dari depan ke belakang. Kalau rambutnya pendek, atau perempuan rambutnya panjang, jadi cukup dari depan ke belakang. Sunnah. Kemudian yang kedua, mas'ul udunaini ma'arroksi, mengusap dua telinga bersamaan dengan kepala, ma'arroksi, dengan mengusap kepala. Mas'ul udunaini ma'arroksi, mengusap kedua telinga bersamaan dengan mengusap kepala. Ini juga sama. Khurujan min khilafi man yaqulu, keluar dari pendapat yang mengatakan bahwa telinga termasuk kepada bagian kepala. Jadi ada dua pendapat. Yang pertama, telinga masuk dari bagian wajah. Yang kedua, telinga masuk dari bagian kepala. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i tersendiri. Kemudian yang ketiga, tadi sunnahnya, sunnah mengusap kedua telinga ketika mengusap kepala. Ketiga, al-muwalatu, berkesinambungan baina ghuslil yadaini wa mashir ra'si, di antara membasuh kedua tangan dan mengusap kepala. Mualah, harus bisa membedakan antara tartib dengan mualah. Kalau tartib berurutan, ini fardu. Kalau mualah hukumnya sunnah. Mualah itu setelah melakukan satu perbuatan, lanjut, tidak ada jeda lagi, melanjutkan perbuatan berikutnya. Yang keempat, at-tahlitsu fima madha, meniga-kalikan usapan. Karena mualah itu termasuk kepada sunnah, berarti boleh kalau tidak mualah. Contoh, membasuh wajah di masjid ini, kemudian jalan sampai Cipuya terusin membasuh tangan, dari tangan kemudian jalan lagi, ntar di Majak membasuh mengusap kepala, boleh. Karena mualah itu termasuk kepada sunnah. Kalau tartib ya fardu. Tapi kalau mualah itu masuk sunnah. Nah itu yang keempat sunnah yang dilakukan ketika mengusap kepala. Yang pertama mengusap semua kepala.
yang kedua mengusap kedua telinga bersamaan dengan kepala, 3 mualah, yang keempat 3 kali. Nah, kemudian yang kelima, yang berikutnya, as-sunnahul lati ba'da mashir ra'si. Sunnah yang dilakukan setelah mengusap kepala. Yang pertama, mashul udhunaini, mengusap kedua telinga. Kemudian yang kedua, mashur rokbati, mashur rokbati, mengusap leher. Tapi ini indal a'immah al-Ghazali wal Baghawi wal Rafi'i, menurut pendapat Ghazali, Baghawi dan Imam Rafi'i. Jadi terjadi perbedaan pendapat tentang mashur rokobah, mashur rokbati, leher musafir. Kemudian yang keenam, as-sunnahul lati fi athnai ghuslir rijli, sunnah yang dilakukan ketika membasuh kaki. Yang pertama, ayat bertadi'ah minal asabi'i, dimulai dari jari, sama seperti membasuh tangan. Dimulai dari jari kalau mengucurkan air oleh sendirinya. Tapi wa idza sabba alaihi ghairuhu fayattadi'u bil ka'bi. Kalau menggunakan keran ataupun yang lainnya yang bukan oleh sendirinya, itu dimulai dari ka'bun. Apa ka'bun? Mulai dari mata kaki. Kemudian yang kedua, adalku, menggosok-gosok. Kemudian yang ketiga, at-tahlilu, menyela-nyela. Menyela jari kaki. Nah, itu bihin siril yadil yusra. Apa khinsirun? Iya, ibamu asabatu. Khinsir apa khinsir dulu? Hah? Iya, ibamu asabatu al-wusta al-khinsiru. Insiru dulu apa insiru dulu? Siapa? Hah? Al-khinsiru al-binsiru. Ini menyala-nyala. Jadi apa ini? Nah, itu dimulainya dari kaki yang kiri. Mubtadi'an min khinsiri rijli, dimulai dari kaki yang kiri, dimulai dari yang kiri. Dan kaki yang kanan, dimulai min khinsiri rijli, mubtadi'an min khinsiri rijli al-yumna. Kan kita mulai dari kaki kanan. Nah, dimulainya dari khinsir rijli yang paling kanan sampai terus ila khinsir rijli al-yusra, sampai kaki yang kiri. Yang ketiga, yang keempat, at-tayammunu, mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Yang kanan dulu kemudian yang kiri. Kemudian yang kelima, italatul tahdil. Italatul tahdil. Apa tahdil? Melebihkan, membasuh tangan dan kaki dari batas wajib. Kemudian yang keenam, al-mubalaghatu fi ghuslil aqidi, melebihkan basuhan fi ghuslil aqidi. Tumit, ketika membasuh tumit. Tumit ini kan kadang pecah-pecah, belah-belah, kasar. Nah, itu harus dilebihkan basuhannya supaya air merata. Nah, itu perlu diperhatikan yang tumit ya. Apalagi yang belah-belah itu. Kasar sudah pasti tumit. Kemudian yang keenam, yang ketujuh, al-muwalatu, berkesinambungan baina masih rosi wa ghusli rijlaini, di antara mengusap kepala dan membasuh kaki. Yang kedelapan, mendiga kalikan basuhan. Ya kan? Berikutnya,
Yang ketujuh, as-sunanul lati ba'dal faraghi minal wudu. Sunnah setelah selesai dari wudu. Sunnah-sunnah yang dilakukan setelah selesai dari wudu. Sudah selesai wudu. Yang pertama, ad-du'a ba'dahu, berdoa setelahnya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas shalihin. Kemudian yang berikutnya, yang berapa? Syurbuhu min fadli wudu'ihi wa rashi izarihi bihi. Minum dari sisa air wudu. Sisa air wudu. Kalau ada sisa di wajah, sunnah. Kemudian warashi izarihi bihi, dipancikan ke sarung. Sisa air wudunya yang ada itu pancikan ke sarung. Sunnah minum air wudu. Orang yang kena penyakit ain, ya, untuk kemasukan setan, itu salah satunya adalah bekas wudu, minum air bekas wudu. Lalu kamu kemasukan setan tanpa terasa, makanya diminum air biar negatif. Yang ketiga, qira'atu suratil qadri talatan, membaca surat Al-Qadar 3 kali. Oh ini. Kayaknya ini udah dipraktekkan. Aku belum tahu. Membaca surat Al-Qadar setelah wudu, baca doa. Kemudian setelah itu membaca surat Al-Qadar 3 kali. Wa ayatil kursi, dan ayat kursi. Wa qul huwallahu ahad, dan membaca qul huwallahu ahad. Kali-kali praktekkan. Ilmu baca praktekkan. Beres wudu, setelah baca doa, baca surat Al-Qadar 3 kali. Inna anzalnahu fi lailatul qadr 3 kali. Setelah itu ayat kursi, setelah itu qul huwallahu ahad. Kemudian yang keempat, sholatu sunnatil wudu, sholat sunnah. Ada namanya sholat sunnah wudu. Jadi setelah berwudu ada sholat sunnah, namanya sholat sunnah wudu. Begitulah anak-anakku tentang sunnah wudu. Menurut sebagian ulama, sunnah wudu dari sebelum, ketika, sampai setelah, jumlahnya ada 70 sunnah. Ada berapa? 70 sunnah. Dari sebelum, ketika, sampai setelah, jumlahnya menurut sebagian ulama itu ada yang mengatakan sampai 70 sunnah. Kalau yang fardunya cuma berapa kemarin? Ada 6. 1 niat, 2 membasuh wajah, 3 membasuh kedua tangan, 4 mengusap kepala, 5 membasuh kaki, 6 tapi sunnahnya menurut sebagian ulama yang menghitungnya dari awal, sebelum, ketika, sampai setelah, ada 70 sunnah. 1 kali wudu, ya, 1 kali wudu dengan 70 sunnah, itu luar biasa. Dan yang paling banyak dibasuh telinga. Tadi 3 kali ketika membasuh wajah, sunnah mengusap telinga. Ketika kepala, sunnah mengusap telinga. Belum lagi pada waktunya tersendiri mengusap telinga. Berapa? 9. 3, 6, menuju 3 lagi, jadi 9. 9 kali, 1 kali wudu, 9 kali mengusap telinga. Khawatir jangan salah dengar gitu ya. Jadi harus terus dibasuh. 9 1 kali wudu. Kalau mau sholat, misalnya minimal kalau mau sholat saja, berarti kalau 5 kali dalam sehari, 9 kali 5, 45. Berarti 45 membasuh, mengusap telinga. 45 kali mengusap telinga. 2 hari 90. Jadi telinga kita supaya jangan salah dengar. Yang kedua, ya supaya bersih secara zahir, supaya bersih secara batin. Secara zahir, ya,
yang menghalangi telinga apa? Anak-anak sekalian, itu yang kita bahas pada kesempatan pagi ini tentang sunnah wudu. Sekali lagi, ilmu bukan hanya sekedar dipelajari, tapi dipraktekkan. Ini amaliyah kita sehari-hari tentang wudu. Ada berapa? 70 sunnah wudu. Plus ditambah yang wajib ada 6. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.